Dan di tengah-tengah kita sudah ada pembicara, yaitu Pak Daniel yang akan menyampaikan bagaimana budaya positif akan kita laksanakan di sekolah. Bersama rapat kami Bapak Ibu, kita mengikuti ini dengan aktif dan bisa ada nanti yang kurang paham atau kurang jelas boleh ditanyakan. Kami persilakan kepada Pak Daniel. Baik, terima kasih banyak Pak Bunda Silaban sebagai moderator. Tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Esa atas segala kesempatan yang sudah berikan di tempat ini. Salam bahagia bagi kita semua. Izinkan saya memaparkan dari depan aja ya Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana cara kita atau apa hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam membangun budaya positif. Tentunya bukan hanya di sekolah, ini juga bisa kita di masyarakat luas. Baik, apa yang menjadi konsep inti untuk membangun budaya positif? Jadi di sini dapat kita lihat Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita harus menemukan dulu disiplin positif. Disiplin positif ini ya tentunya dari seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa, dan seluruh katakanlah yang mendukung dalam bidang pendidikan. Tentunya kita juga harus membangun nilai-nilai kebajikan dalam lingkungan kita. Nanti di sini akan dijelaskan apa saja nilai kebajikan yang harus kita bangun di sana. Jadi apa itu nilai kebajikan? Ini merupakan prinsip-prinsip yang mulia yang dimiliki atau dianut oleh seseorang. Baru kemudian kita harus juga dapat membedakan proses kontrol. Jadi proses kontrol di sini apakah pemberi hukuman, untuk rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Gitu ya. Baru kemudian sebelum kita membangun budaya positif tadi, kita harus tahu dulu apa kira-kira kebutuhan dasar itu. Jadi kebutuhan dasar yang maksud ini, seorang itu kadang melakukan hal-hal yang kita anggap buruk, hal-hal yang kita anggap tidak benar, ternyata itu dia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kebutuhannya di sini ya boleh kesenangan, ya boleh kebutuhan hidup. Dia melakukan hal itu sebenarnya dia untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kita perlu mendalami hal tersebut. Kemudian ada di sini segitiga distribusi bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut agar katakanlah tidak membawa dampak yang katakanlah mengecilkan siswa atau seseorang. Namun sebelumnya kita harus benar-benar refleksi dulu pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu guru sekalian. Kira-kira kita sudah berlaku baik kah? Seperti itu. Baru kita melakukan sesuatu itu, kita mengharapkan ada imbalan kah? Atau kita melakukan sesuatu itu karena memang dorongan dari diri kita masing-masing, karena untuk mencapai hal yang baik atau katakanlah budaya positif. Apakah kita melakukan mengikuti kegiatan itu atau mengikuti kompetisi itu hanya semata-mata untuk memperoleh penghargaan berupa uang, seperti itu ya? Ataukah kita memang ingin mengembangkan diri kita? Itu mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing dulu sebelum kita masuk ke bagian berikutnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi di konsep inti sudah disampaikan, untuk membangun budaya positif itu ya tentunya harus ada nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan. Jadi di sini sudah jelas ada nilai-nilai kebajikan ditampilkan dari 6 institusi atau organisasi. Ini yang sekarang lagi berhembus kencang di kita, apanya lagi viral ini, profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini apa saja poin-poinnya di sana. Tentunya siswa itu harus beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi kita lihat dulu kondisi di
kita, lingkungan sekolah kita. Apakah siswa sudah melakukan ini? Apakah siswa hanya melakukan katakanlah 4 dari 6 poin yang ada di sini? Jadi kita harus tingkatkan atau kita harus kembangkan ini agar memang budaya positif tersebut dapat terwujud. Ya, seperti itu. Baru ada di sini lagi nilai-nilai kebajikan dari IBO, ya, Primary Years Program IEP. Jadi di sini boleh kita baca bersama-sama, hampir-hampir mirip dengan yang di atas, hampir mirip dengan yang sudah di sini tadi. Ada mandirinya juga di sini di bawah. Baru kemudian 9 pilar karakter Indonesia. Ini boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Baru kemudian yang keempat itu petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Ini dapat dijelaskan di sini. Keterampilan hidup seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri. Kemudian ada di sini yang kelima, the 7 essential virtues. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi, dan keadilan. Baru kemudian di sini ada yang terakhir, proyek nilai-nilai kebajikan ini cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitar 40. Jadi maksudnya di sini mari kita Bapak Ibu sekalian, kita merefleksikan diri kita merenung dulu. Kira-kira dari nilai-nilai yang ada di sini atau nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi ini, mana kira-kira yang sudah kita lakukan? Dan mana kira-kira yang dapat kita katakanlah kembangkan kepada rekan-rekan kerja kita, katakanlah kepada siswa kita. Itu dia. Jadi dengan ini dapat kita terapkan di sekolah kita ini, mari kita yakin percaya budaya positif di sekolah kita itu akan terwujud. Itu dia. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Daniel Tabarak, penjelasannya sangat jelas dan juga menginspirasi kepada kita yang ada di ruangan ini. Untuk itu Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Daniel Tabarak, mungkin ada 1 atau 2 orang Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Wardina Turko. Ibu Wardina Turko. Silakan Ibu. Dari penjelasan Bapak tadi, saya tertarik dengan nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila, di mana poinnya itu ada kebinekaan kebinekaan global. Saya mau tahu Pak, bagaimana penerapannya ini dalam di sekolah Bapak dalam kehidupan sehari-hari, gitu Pak. Itu saja. Terima kasih. Ini sudah memberikan pertanyaannya. Ini saya ulangi pertanyaan sekali lagi ya Pak Daniel. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menerapkan kebinekaan di sekolah kita. Oke, izin ya Bu, koordinat saya tanggapi, saya jawab. Jadi apa kira-kira bentuk kegiatan? Itu kira-kira ya, bentuk kegiatan yang kita lakukan di sekolah kita. Jadi kebinekaan global ini berarti siswa itu tidak hanya memahami atau katakanlah tidak hanya melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di katakanlah di sukunya atau di daerahnya. Dia juga memahami bagaimana budaya di daerah-daerah lain atau katakanlah di provinsi lain. Jadi hal yang kami lakukan atau hal yang saya lakukan di sekolah itu adalah budaya gotong royong. Jadi gotong royong ini katakanlah hampir seluruh belahan bumi ini, bukan hanya di Indonesia, ini menerapkan budaya gotong royong. Jadi kalau kita di suku Batak, itu kita lakukan kegiatan Marsya Dapari. Jadi Marsya Dapari ini ya kita saling kerjasama dengan rekan-rekan satu kampung kita
bisa kita lakukan katakanlah di sekolah kita dalam bentuk katakanlah gotong royong ini kerja bakti kebersihan dan lain-lain. Seperti itu kira-kira Bagaimana? Ya, bagaimana Bu Lina? Bisa diterima penjelasan Pak Nuril? Saya sudah bisa menerima dan memahaminya. Ya, terima kasih. Ya, demikianlah Bapak Ibu pertemuan kita pada siang hari ini dengan materi budaya positif di sekolah. Sebelumnya kami ucapkan kembali terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam seminar ini. Mungkin ada lagi tambahan yang sampaikan Pak Dede? Saya rasa cukup. Jadi marilah kita menciptakan atau mengembangkan katakanlah nilai-nilai kebajikan nanti pada akhirnya budaya positif itu